Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dandi Irawan, calon guru penggerak dari SDN Kalau, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya bersama Bapak Obong Sumantri, guru kelas SD. Saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik dalam proses pembelajaran di kelas 4 ya Pak ya. Langsung saja ya kita mulai. Jadi supervisi akademik itu ya yang akan saya bawakan, yang akan saya pantau untuk kegiatan pembelajaran dari Pak Omang Sumantri di kelas 4. Jadi supervisi akademiknya ini berbasis kemitraan. Nanti kita lihat ya tanggapan dari Pak Omang, kemudian nanti juga setelah ini ada observasi ke kelas, kemudian ada obrolan juga, percakapan pasca publikasi. Baiklah, bisa dimulai Pak. Silakan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kira-kira nanti untuk besok ya pelaksanaannya. Insyaallah besok Besok akan membawakan materi pembelajaran tentang apa Pak? tentang metamorfosis hewan. Ya berarti IPA ya Pak ya? IPA. IPA di kelas 4. untuk setelah mengetahui akan adanya supervisi ya dari saya selaku rekam sejawat, bagaimana kira-kira Pak perasaannya begitu? Perasaan saya pertama jujur saja merasa kaget ya, tapi kalau secara sadar ya memang ini demi kemajuan dan saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya butuh sebuah inovasi dari teman juga, berkolaborasi dengan teman ya. Alhamdulillah dengan adanya seperti ini. Jadi mungkin hal-hal yang sudah saya rencanakan hari ini dan yang akan dilaksanakan besok itu mungkin bisa terpecahkan, bisa bertambah metode-metode ataupun teknik cara mengajar yang akan saya lakukan nanti besok. Kayaknya untuk Bapak ya, untuk Bapak sendiri, kalau misalkan untuk murid itu kira-kira tujuannya apa? Misalkan atau dari segi tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Ya kebetulan saya mau mengajarkan tentang metamorfosis hewan. Jadi tujuan yang hendak dicapai yang saya harapkan gitu dalam pembelajaran dan saya cantumkan dalam belajar juga. Yang pertama adalah siswa dapat membedakan pengertian metamorfosis, Pak. Baik metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengurutkan dan membedakan daur hidup katak dan populasi kupu-kupu dan juga kupu-kupu. Kemudian yang ketiga membuat daftar hewan yang mereka temukan di lingkungan sendiri. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran di sekolah, nanti siswa akan diarahkan ke luar kelas dan juga akan mendata hewan-hewan yang mengalami daur hidup atau metamorfosis di lingkungan sekitar di rumahnya. Itu mungkin tujuan yang saya harapkan. Menarik sekali Pak. Kira-kira itu area pengembangannya itu tadi kan sudah tergambarkan gitu ya dari tujuan pembelajaran. Kira-kira bisa diperjelas lagi gitu, area pengembangannya itu untuk materi tersebut itu bagaimana? Pengembangannya mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas, mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran secara konseptual, dan juga berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Tadi kan ada konseptualnya, kemudian diferensiasinya gitu ya. Jadi supaya belajarnya itu tidak monoton gitu Pak ya. Ya, dan juga saya akan menggunakan media berbasis IT Pak, supaya lebih tergambar gitu, secara visual dan juga secara nyata, secara konseptual gitu. Itu yang Kalau bahasa atau enggak itu sesuai kontrak
alam dan kodrat zamannya gitu. Ya. Jadi untuk teknologi itu adalah kodrat zaman. Jadi anak-anak kan sekarang ya lebih menyukai yang namanya teknologi Pak. Ya, apakah video, apakah audio, apakah itu game pembelajaran begitu. Ini sudah mencakup itu, jadi ya sungguh menarik sekali Pak. Nah selanjutnya kira-kira dari apa yang Bapak rencanakan, kira-kira ada strategi nggak, strategi untuk menyampaikan itu di kelas Pak? Strategi pembelajaran itu bagaimana? Strateginya yang pertama saya menyusun berangkat pembelajaran dulu secara lengkap, dan kebetulan ini saya lagi diwawancarai dengan Bapak ini. Nanti saya sampaikan, mudah-mudahan ada masukan dari Bapak gitu. Yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap. Jadi silakan Bapak cek dulu hasil modal ajar atau RPP yang saya buat, silakan dikoreksi. Kemudian apabila ada kekurangan mohon bimbingannya, mohon masukannya. Kemudian yang kedua, menerapkan metode pembelajaran secara kontekstual. Jadi kan ini berkaitan dengan hewan, berkaitan dengan daur hidup hewan. Jadi saya mengutamakan konsep nyata gitu. Ya, tidak hanya gambar atau Tidak hanya gambar atau secara visual video saja, tapi di lingkungan sekolah ya, ternyata ada gitu ya. ada benda nyatanya gitu. Itu kemudian yang ketiga, setelah proses pembelajaran nanti di tengah-tengah mungkin atau di akhir saya membuat LKPD untuk dikerjakan oleh kelompok siswa yang dibentuk secara interaktif. Semoga apa yang Bapak rencanakan, strategi apa yang Bapak programkan itu semoga dapat terlaksana dengan baik Pak ya. Nanti saya juga besok akan mencoba untuk melihat ke dalam kelas, kemudian aktivitas apa, semoga sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Tadi ada kontekstualnya juga di lapangan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik Pak ya. Kira-kira itu saja Pak. Mudah-mudahan sekali lagi berhasil dan ya selamat bekerja. Nanti saya juga akan melihat RKP-nya dari Bapak. Kita berkolaborasi untuk memaksimalkan, melengkapi apa yang sudah Bapak rencanakan. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja catatan transformasi kegiatan supervisi akademik di kelas 4. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita harus jaga kesehatan ya, agar kita semua bisa melaksanakan berbagai kegiatan, terutama kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu sekolah dengan rajin dalam keadaan sehat. Bapak akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir. Sambil kalian silakan seperti biasa literasi, membaca buku yang sudah kalian miliki sebelumnya. Ini konsentrasinya. Baik, sekarang kita fokuskan untuk belajar konsentrasi.
dengan menarik nafas. Silakan mulai. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Ya. Tarik lagi nafas. Tahan. Hembuskan. Bisa pakai tangan juga nggak apa-apa, Sob. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Bagaimana perasaannya? Udah mulai enak kan? Konsentrasinya udah mulai lagi. Nah, itu untuk latihan konsentrasi dalam pembelajaran supaya kita tidak terlalu jenuh ya. Ridho sakit ya? Kita doakan bersama-sama supaya Ridho lekas sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita belajar. Kemudian kalian lihat berita tidak di televisi ada gempa bumi yang melanda daerah mana? Turki. Nah itu banyak sekali korban bencana yang melanda Turki. Kita doakan bersama-sama semoga korban yang selamat diberi ketabahan dan yang meninggal mendapat tempat yang layak di sisi Allah. Kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoakan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Silakan bagi kalian yang mau menyumbangkan sedikit hartanya untuk membantu para korban bencana yang di sana dari Turki. Silakan, jangan dilihat nominalnya, yang penting kita ikhlas untuk memberikan santunan kepada para korban bencana alam yang ada di Turki. Ya, dikoordinir oleh bendahara ya. Nanti diperlukan. Terima kasih atas. Silakan kalian sambil baca buku, sambil berliterasi. Kemudian siapa lagi yang tidak sekolah? Ridho. Ridho gimana Ridho? Oh sakit ya.
Sudah? Sudah ya, waktunya sudah habis 5 menit ya. Sekarang sebelum belajar, silakan dipimpin doa dulu. Bapak akan ajak untuk memimpin doanya. Silakan Wulan dipimpin doanya. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Yang kencang dong, yang keras suaranya. Siap belum? Siap. Biar kita semangat, kita nyanyi dulu lagu nasional ya. Siap? Mau nyanyi? Baik, Bapak akan siap ya? Oh, siap. Sabang sampai Merauke menjaga pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji pada tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, bagaimana? Sudah semangat? Alhamdulillah kalau sudah semangat. Sebelum belajar ke materi selanjutnya, Bapak akan bertanya dulu pada kalian. Pernahkah kalian mendengar kata metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Ada yang tahu tidak? Ya, Caca silakan. Perubahan hewan. Bagus. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, ini. Ada lagi yang menambahkan ya? Anak hewan, bagus. Yang lain? Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, hewan dewasa, bagus. Ada anak hewan, ada hewan dewasa, ada perkembangan hewan, apa lagi?
Silakan, masih ingat? Sudah. Coba ada berapa massa metamorfosis itu? Ya, berapa buah? 2. Silakan, mau ada lagi yang dari yang lain? Silakan. Ya, Putri. 1. Bagus. Ada berapa? 3. Bagus. Ada lagi? Yang betul berapa? 2. Apa saja itu? Ya? Ya, bagus. Berarti Ipul ingatannya masih bagus. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagus. Ada lagi yang tanyakan tidak? Silakan. Barangkali ada yang silakan. Hal-hal yang penting itu biasakan kalian tulis di dalam catatan ya. Jadi kalau pas Bapak menjelaskan atau melihat video atau sambil belajar ada pertanyaan dari orang lain, kemudian ada jawaban, silakan ditulis supaya kita di rumah bisa belajar, bisa mengingat kembali ya. Kalau cuma memperhatikan saja kita akan lupa nantinya. Kalau ada catatan kan mudah ya. Ya, silakan tulis. Silakan, ada lagi pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, Bapak akan bagikan LKPD. Tapi dulu kelompoknya yang biasa sudah dibentuk. Silakan kalian bentuk kelompok dulu. Enggak. 2 bangku disatukan kelompoknya, disarangkan. Awas, hati-hati. Di sini ada kabel. Nih, bentuk kelompok dulu. Cok, bentuk kelompok. Sudah, semuanya siap ya? Kita akan bagikan dulu LKPD-nya. Sebelum Bapak membagikan LKPD, mohon perhatiannya dari kalian semua. Perhatikan dulu ke depan, mohon perhatiannya. Bapak sudah menyiapkan LKPD yang akan kalian kerjakan. Ikuti perintah di sini. Silahkan kalian analisis. Kemudian gunting dan tempelkan gambar-gambar yang Bapak sudah gambarkan, tapi disimpan secara acak. Nanti kalian analisis, diurutkan yang sesuai pertumbuhannya. Ya, silakan kalian diskusikan supaya urutannya benar, ya. Siap? Digunting, awas hati-hati, nanti Bapak sudah siapkan gunting, hati-hati jangan pakai main-main guntingnya, nanti ditempel di kertas yang sudah Bapak sediakan. Siap? Sudah paham? Ada yang ditanyakan tidak tentang cara pengerjaan LKPD-nya? Sudah paham? Alhamdulillah, siap. Baik, kalau sudah paham, silakan. Didiskusikan dulu. Cok, mana? Oh ya, alatnya ya, guntingnya. Oh, lupa. Silapun.
Sok. Bagi-bagi tugas ya. Nanti ditempelkan. Ya, berarti sudah ada kan? Silakan kelompok mana yang sudah selesai sambil menunggu kelompok yang lain. Yang mau presentasi dulu, yang mau mempresentasikan hasilnya, maka itu sudah. Satu lagi belum ya? Oh, mana? Baik, ada yang sudah selesai? Silakan untuk kelompok A untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya tentang menyusun daur hidup hewan dengan potongan gambar yang diacak. Kemudian setelah disusun sekarang, silakan. Kami dari kelompok A metamorfosis dan metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis belalang, satu telur, dua nikah kecil, nimpa besar,
tampilkan gambarnya ke depan supaya teman-teman bisa lihat. Nah, bagus. Terima kasih untuk kelompok A sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan selanjutnya kelompok mana yang sudah siap? Ya, bagus. Kelompok B bagus berurutan. Kelompok B bergerak. Mohon perhatian dari teman-teman, lihat bisa dibetulkan. Dari kelompok B kan dan posisi dalam dan kupu-kupu. Metamorfosis dalam telur nimpa lagi nimpa kupu-kupu ulas kelompok kupu-kupu. Silakan ditampilkan. Nah, ini hasil karya dari kelompok B. Terima kasih, tepuk tangan. Sekarang kelompok C. Enggak. Siapa yang mau ke depan? Enggak, silakan. Mau berdua, kalau takut sendiri berdua. Atau semuanya mau ke depan, enggak? Wow. Ya, bagus. Silakan untuk kelompok C. Kelompok C akan mempresentasikan metamorfosis kupu-kupu dan belalang. Pertama-tama kupu-kupu telur urat kepompong dan metamorfosis belalang. Belalang betina bertelur, telur nimpa kecil, nimpa lagi dan belalang dewasa. Bagus, silakan tampilkan ke teman-teman kerjanya. Nah, diputar. Kurang atas, ingatkan. Iya. Bagus ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok C. Baik, anak-anak. Sekarang Bapak anggap kalian sudah paham. Alhamdulillah, dan kelihatan dari hasil diskusi kalian sudah bisa mengurutkan urutan pertumbuhan hewan atau daur hidup hewan. Untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, Bapak akan tugaskan pada kalian untuk mencari hewan di sekitar lingkungan sekolah kita di samping agar lebih paham lagi. Silakan kalian cari hewan, kemudian kita identifikasi. Nanti setelah di luar masuk balik ke kelas, setelah mendapatkan hewan, nanti kita bahas. Silakan, hati-hati. Nanti Bapak sediakan dulu kantong plastiknya. Bungkus hewan. Satu kelompok satu aja ya. Jangan ada di sekitar saja, tapi hati-hati. Sudah siap semuanya? Silakan pergi keluar, hati-hati. Ada kabel, jangan sambil berlari-lari. Cari hewannya. Di samping ini.
Kepompong nah. Ada lagi? Mana? Ya Pak, tinggalin Pak. Surat saya, surat. Ya. Nah, tinggalin. Nah ini kepompong. Mau nanas? Kamu sudah? Oh, kalau sudah kita masuk lagi ke kelas ya. Ada kepompong ada? Dapat deh ke kelas, masuk lagi ke kelas. Sudah, semuanya sudah masuk ya? Semuanya sudah mendapatkan hewan dari luar? Alhamdulillah, sudah mendapatkan hewan dari luar. Bapak akan tanya per kelompok ya. Hewan apa yang kalian dapatkan dari halaman tadi? Coba untuk kelompok C. Untuk kelompok C, Bapak ingin untuk kelompok C, Bapak ingin tahu dapat apa? Silakan ditunjukkan. Sok. Oh, ada jangkrik. Ya, kemudian apa lagi? Oh, ini kepompong, betul. Ada kepompong. Kepompongnya 2 ya. Oh, kepompongnya ada 3. Kemudian jangkrik. Ya. Kelompok B dapat apa? Oh, dapat jangkrik. Bagus ya. Kelompok B dapat jangkrik. Kemudian kelompok A sama jangkrik juga ya, jangkrik. Belalang juga ada ya. Ya. Terima kasih kalian sudah mencari hewan di sekitar kita. Nah, itu sebagai bukti. Jadi pembahasan kita tadi itu benar-benar nyata ada di alam ya. Contoh seperti tadi yang didapatkan oleh kelompok C. Ada kepompong, betul kan? Ada kepompong. Nah, itu nanti akan berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian ada jangkrik. Ya, ada anak jangkrik, ada jangkrik dewasa. Itu merupakan metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bagus. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham semuanya. Nah, Bapak akan bertanya sekarang. Belajar apa kita hari ini? Metamorfosis. Metamorfosis. Jadi metamorfosis itu ada berapa macam? 2. Metamorfosis apa saja? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis Tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna apa? Cirinya kira-kira? Berbeda? Beda, bagus Nadia. Kemudian berbeda-beda tubuhnya ya, bentuk pertumbuhannya berbeda-beda. Seperti tadi kupu-kupu.
Kemudian kalau ciri metamorfosis tidak sempurna apa kira-kira? Bentuknya sama, bagus. Nah itu kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Ada kesulitan belajar hari ini? Tidak. Senang? Senang. Nah tujuan kita mulai dari mengidentifikasi, kemudian mengurutkan dan mencari hewan di lingkungan sudah dilaksanakan. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Untuk di rumah kalian tulis atau cari hewan yang berada di rumah kalian, ditulis di buku, nanti diidentifikasi hewan-hewan tersebut, apakah hewan tersebut termasuk hewan metamorfosis sempurna atau hewan metamorfosis tidak sempurna. Siap tidak di rumah? Siap. Lebih banyak nama hewannya lebih bagus. Nanti nilainya akan lebih bagus lagi nilainya ya. Siap. Silakan kalian kerjakan untuk di rumah. Alhamdulillah semua pelajaran dari awal sampai akhir sudah dilaksanakan. Silakan untuk selanjutnya dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Widi, silakan pimpin doa. Silakan. Maka Widi dipimpin doanya. Mau Widi? Caca aja lah, Caca. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendi Irawan dari SDN Kanggo, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Majalengka. Di depan saya ada Bapak Omang Sumantri sebagai guru kelas di SDN Kanggo, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara percakapan coaching pasca observasi coaching tentang bisa pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bapak. Salam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya telah melihat proses pembelajaran Bapak di kelas mengenai penerapan strategi pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya, Pak ya. Nah, saya juga telah melakukan observasi percakapan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana Bapak bisa memberikan suatu solusi atas permasalahan Bapak sendiri di kelas. Nah, kemudian saya juga telah mengikuti Bapak mengobservasi kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas Bapak, terutama untuk materi kalau tidak salah metamorfosis ya, metamorfosis pada hewan. Nah, baik Bapak, bisa Bapak ceritakan tentang pendapat Bapak atau perasaan Bapak mengenai penerapan strategi pembelajaran yang diterapkan di kelas yang kemarin itu, Pak? Perasaan saya sebagai guru cukup terasa bahagia dan bangga terhadap kegiatan pembelajaran, karena pembelajaran saya laksanakan sedemikian rupa dengan metode yang dimodifikasi. Berbagai metode saya terapkan dan sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi saya. Tantangan alhamdulillah berjalan lancar, Pak ya. Kalau tantangannya saya jadi penasaran, Pak, tantangan seperti apa yang Bapak dapatkan dari pembelajaran kemarin? Ya, yang pokok utama yang menjadi tantangan bagi saya, yang pertama kalinya kan saya mayoritas kebiasaan menggunakan metode ceramah. Sekarang saya gunakan dengan metode pembelajaran yang lain, secara berkelompok, kemudian menggunakan media IT dan juga
melaksanakan pembelajaran di luar kelas secara kontekstual. Baiklah Pak, apakah proses pembelajarannya itu, tujuan pembelajaran itu tercapai Pak? Sejauh ini cukup tercapai ya, karena tujuan yang saya buat dalam belajar semuanya sudah terlaksana. Alhamdulillah. Kira-kira ada hal lain nggak yang memuaskan dalam proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin itu? Hal lain yang menyebabkan Bapak tuh merasa puas penerapan strategi atau dari segi kegiatan muridnya gitu? Ya. Alhamdulillah saya merasa puas. Kelihatan dari siswa sudah mulai antusias, kelihatan aktif dalam pembelajaran, karena pembelajaran yang saya terapkan secara konseptual, kemudian secara berkelompok, dan juga menggunakan mediality, jadi siswa fokus terhadap pembelajaran. Saya melihat dari percakapan sebelumnya Bapak itu menginginkan kondisi yang ideal, yang mendekati ideal dalam skala 90. Dalam skalanya 1 sampai 100 itu Bapak menginginkan kondisi pembelajarannya itu 90. Nah, apakah sudah tercapai Pak dengan proses pembelajaran yang kemarin? Itu merupakan tujuan dan harapan saya untuk pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan tadinya saya targetkan 90, namun pada saat ini baru mencapai sekitar 80-an. Nanti dibuktikan dengan penilaian harian mungkin. Harian. Harian. Kira-kira yang menjadi kendala atau kesulitan dari siswanya itu seperti apa Pak? Ya, mayoritas siswa kelihatan kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dalam pembelajaran. Kemudian dalam segi bertanya juga siswa kurang berani bertanya. Yakin Ya, ya? kurang yakin. Masih ada keraguan walaupun pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok, tapi tetap dalam pelaksanaannya masih belum bisa mengumumkan pendapatnya masing-masing. Kira-kira kalau dari segi Bapak sebagai guru, kesulitannya seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Ya. Kesulitan seperti tadi yang saya katakan di awal merupakan tantangan bagi saya. Kesulitan yang pertama yaitu menggunakan media IT Pak, karena saya masih dalam tahap awal, masih dalam tahap belajar, jadi saya harus sungguh-sungguh belajar membuat metode, membuat bahan ajar menggunakan IT. Kemudian yang kedua, pengkondisian siswa. Kenapa pengkondisian siswa? Karena saya terapkan pembelajaran dengan mengaktifkan siswa dengan secara berkelompok dan juga pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas, konseptual. Jadi pengkondisian siswa itu merupakan tantangan bagi saya. Ya. Sangat penting Pak ya. Iya, sangat penting. Siswa bisa bahagia belajar, bebas di luar ya, walaupun dalam kondisi belajar, tapi kan harus kondusif Pak ya. Iya, itu. Ya, baiklah Pak, kira-kira dari pernyataan Bapak tadi, dari kesulitan siswa mengajukan pertanyaan, misalnya keaktifannya, kemudian dari pengkondisian siswa, kira-kira ada terobosan atau alternatif atau solusi nggak dari Bapak sendiri gitu, untuk menangani masalah tersebut? Solusinya mungkin dari saya nanti ke depannya untuk pembelajaran tetap dilaksanakan seperti itu, banyak mengaktifkan kegiatan keaktifan siswa, namun saya akan menambahkan kartu pertanyaan buat siswa untuk melatih agar siswa mau mengungkapkan pendapatnya walaupun belajar dari membaca kartu pertanyaan dulu. Jadi melatih keaktifan siswa, mental siswa untuk bertanya. Itu yang menjadi kebutuhan siswa juga ya. Jadi siswa kebutuhannya belajar, mungkin dia itu mempunyai keinginan untuk bertanya, untuk aktif, tapi ada suatu keterbatasan. Yang tugas kita itu adalah memancing, menuntun, membimbingnya supaya tujuan pembelajaran tercapai. Dia itu sebenarnya mau belajar, tetapi ya ada suatu kendala-kendala tersebut ya. Dan kita juga sebagai guru harus pakai Pak ya, seperti yang Bapak ucapkan tadi, membantu membimbing mereka. Misalkan mereka tidak mampu
aktif karena bingung apa yang mau ditanyakan, bisa dibantu dengan kartu pertanyaan dan yang lainnya. Nah, kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan lagi Pak kira-kira untuk misalkan untuk menjaga konduktivitas murid seperti di kelas kan berkelompok, apakah di luar dikelompokkan lagi begitu, tidak jauh-jauh dari kelompoknya atau dibebaskan saja Pak begitu? Ya, untuk mengatasi masalah seperti tadi, tentunya saya mengambil langkah-langkah dalam membuat kelompok siswa dibuat secara heterogen, kemudian sehingga dengan harapan siswa mau bertanya dan lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Jadi tidak ada kecanggungan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Jadi saya buat kelompok secara heterogen supaya siswa lebih aktif lagi dalam mengembangkan pendapat, minimal dalam lingkup kelompoknya sendiri. Kira-kira seperti yang Bapak terangkan tadi itu bisa dilaksanakan ya untuk kedepannya. Kira-kira kapan mau dilaksanakan? Apakah dalam pembelajaran sehari-hari atau untuk misalkan untuk tema berikutnya atau untuk semester berikutnya begitu? Insya Allah kalau sudah melaksanakan seperti itu, insya Allah kedepannya akan dilaksanakan seterusnya seperti itu dengan mengutamakan keaktifan siswa. Jadi saya hanya sebagai fasilitator saja. Saya akan menggunakan media IT, kemudian pembelajaran secara kontekstual, dan mengutamakan siswa yang aktif, bukan saya yang aktif. Jadi saya memposisikan diri sebagai fasilitator saja. Oke, terima kasih banyak Bapak. Semoga pembelajarannya untuk kedepannya itu berhasil, kemudian cita-citakan itu terwujud ya. Dan tadi yang diharapkan itu tujuan pembelajaran tercapai, kemudian keaktifan siswa ya semakin lebih baik, kemudian pengkondisian siswa juga semakin lebih baik, karena tujuan dari belajar itu ya tujuan sekolah itu adalah belajar, kemudian bermain, kemudian manfaatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.